Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa latar belakang Cekoslovakia? Dan seperti apa kronologinya? Latar belakangnya adalah Ceko dan Slovakia merupakan dua negara berdaulat di Eropa Tengah yang sudah mendeklarasikan kemerdekaannya sejak 1 Januari tahun 1993. Sebelum Perang Dunia I, negara Cekoslovakia dikenal dengan Kerajaan Habsburg yang merupakan satuan Austria-Hungaria. Pada akhir Perang Dunia I mendorong negara ini membentuk sebuah negara independen yang dinamakan Cekoslovakia yang beribu kota di Praha. Sejak terbentuknya negara Cekoslovakia menjadi sebuah negara republik pada 28 Oktober tahun 1918, negara ini sudah terkenal sebagai negara industri yang cukup maju di Eropa. Hal ini disebabkan semasa kekuasaan Austria-Hungaria, Cekoslovakia dijadikan sebagai pusat industri dan salah satunya yakni pembuatan. Kronologi usai revolusi Bludru, Cekoslovakia mengangkat Václav Havel untuk menjadi presiden sementara pada tahun 1992. Václav mengusulkan agar nama Republik Federasi Sosial Cekoslovakia diganti menjadi Republik Cekoslovakia. Akan tetapi, usulannya ditolak oleh pihak Slovakia setelah proses negosiasi gagal dilakukan. Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslovakia pada Januari tahun 1993. Cekoslovakia resmi terbagi menjadi dua negara berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Sejak usainya Perang Dingin, banyak terjadi perpecahan di antara anggota parlemen yang mendukung adanya desentralisasi dan yang tidak mendukung upaya desentralisasi. Negara ini memutuskan memecah wilayahnya menjadi dua bagian, di mana kekuatan pemerintah yang berpusat di Praha mendapat tentangan oleh para anggota parlemen yang ada di wilayah Slovakia. Pada tahun 1992 diadakan sebuah negosiasi oleh Vladimir Meia perwakilan dari Slovakia dan Václav Klaus dari Ceko untuk menegosiasikan permasalahan yang timbul dari perbedaan pendapat antara Ceko dan Slovakia. Permasalahan tersebut mengenai keinginan Slovakia untuk adanya desentralisasi, tetapi perbedaan itu muncul ketika Ceko tidak menyetujuinya dan lebih memilih agar Praha pusat yang mengkontrol, tidak perlu adanya desentralisasi. Selain itu, juga adanya persaingan antara Ceko dan Slovakia dalam industri senjata yang membuat Slovakia memutuskan untuk memisahkan diri agar industri senjatanya dapat bersaing secara sehat. Kedua belah pihak membawa bukti-bukti agar Mahkamah Konstitusi Federasi dapat mengesahkan pembubaran Cekoslovakia. Dengan disahkannya Konstitusi Bu 542 pada 25 November tahun 1992, maka pemecahan Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia mulai berlaku pada 1 Januari tahun 1993. Cekoslovakia merupakan negara yang melakukan pemecahan diri secara damai dan berdasarkan keinginan kedua belah pihak sehingga lebih di istilah revolusi Velvet atau revolusi Bludru. Revolusi Velvet atau revolusi Bludru ini mengarah pada suatu bentuk pemisahan diri yang terjadi secara damai tanpa melalui perang. Pasca pemisahan Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Slovakia, hubungan antara kedua negara terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan-kesepakatan yang muncul untuk mempermudah penduduknya dalam memperoleh kewarganegaraan. Dalam persaingan industri senjata, Republik Ceko dianggap lebih unggul dibandingkan Slovakia, namun hal ini tidak menimbulkan konflik dalam persaingan industri senjata kedua negara tersebut. Dampak perpecahan Cekoslovakia. 1. Hubungan tradisional terputus untuk mengakomodasi birokrasi perdagangan internasional. 2. PDB Slovakia mencapai 95% dari PDB Ceko. 3. Kebebasan politik mulai bermunculan di Ceko dan Slovakia. 4. Harus informasi menjadi jauh lebih terbuka. 5. Sistem demokrasi dan liberal berkembang di Ceko dan Slovakia. Terima kasih.